Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tema renungan saat ini adalah tinggalkan kebiasaan buruk. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kampung yang selalu saja diserang babi hutan setiap malamnya. Gerombolan babi hutan itu masuk ke kampung dan memakan hasil kebun milik orang-orang di kampung. Orang kampung sudah berusaha untuk mengusir babi-babi itu, tetapi mereka tidak berhasil. Suatu hari ada seorang bijak yang memberikan nasihat kepada kepala desa. Suruhlah masing-masing keluarga untuk membawa bahan makanan berupa hasil ladang dan mengumpulkannya di sebuah ladang kosong yang cukup luas. Akhirnya mereka pun melakukan persis seperti apa yang dinasihatkan oleh orang bijak tersebut. Awalnya, babi-babi itu memang sedikit takut dan gelisah ketika masuk ke ladang kosong tersebut. Tetapi mereka tetap menghabiskan makanan yang sudah disediakan. Setiap malam orang-orang melakukan hal yang sama, yaitu mengumpulkan makanan dan diletakkan di ladang kosong tersebut. Lama-kelamaan babi-babi tersebut terbiasa makan di ladang kosong tersebut dan mereka tidak masuk ke kebun penduduk lagi. Hanya dalam waktu seminggu, kebiasaan baru yaitu makan di ladang kosong itu sudah dibangun dalam diri babi-babi tersebut, sehingga kebun penduduk tidak rusak diserang oleh babi-babi tersebut. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, memang di dalam hidup ini sangatlah mudah untuk melakukan kebiasaan buruk. Ketika kebiasaan itu sudah terbentuk, maka akan sangat sulit untuk mengubahnya. Demikian juga jika kita membiasakan diri untuk membangun kebiasaan baik dengan melakukan apa yang benar dan terpuji, maka kebiasaan baik itu akan menjadi karakter kita. Karena itu, dalam hidup ini marilah kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dan benar, agar kita memiliki karakter yang baik sehingga berkenan kepada Allah. Dan jangan pernah kita merasa aman ketika hidup kita di dalam dosa, karena itu akan menghancurkan hidup kita. Mari kita tinggalkan kebiasaan buruk kita dan marilah kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar kita dapat menjadi terang dan saksi Tuhan melalui perilaku kita, sehingga banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolong ingatkan kami ya Tuhan, jika kami mulai kompromi dengan dosa dan hidup dalam ketidakbenaran. Mampukan kami untuk memulai membangun kebiasaan yang baik, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dan terlebih lagi agar kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa
untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Dalam pergumulan sakitnya, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan menjamah mereka. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menyertai dan memberkati. Apapun yang kami kerjakan, kiranya dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.